Bagaimana sih cara untuk memberi lampu pada sebuah renderan kita? Di sini kita akan mau render dengan menggunakan Enscape dan di sini seperti yang kalian lihat, ini masih belum ada lampunya sama sekali. Untuk SketchUp-nya di sini saya pakai versi yang 2021. Nah, untuk memberikan lampu pada efek lampu cahaya pada Enscape begitu ya, kita langsung saja untuk praktekkan saja. Pertama, kita ke di sini sudah saya bikin lampunya. Cuma di sini karena ini pakai V-Ray, jadi ya ini di Enscape ini itu nggak kelihatan lampunya, nggak nyala sama sekali. Nah, makanya di sini kita mau nyalakan caranya dengan klik komponen ini, komponen lampu ini ya. Kemudian di sini supaya gampang kita pakai garis bantu dulu, double klik kemudian find center, nanti akan muncul titiknya seperti ini. Kasih garis bawah sekitar kira-kira saja lah ya, yang penting ada garis bawahnya. Kemudian di SketchUp-nya klik tombol plus ini, Enscape Object ya kan. Nah, kalau sudah, nah maka akan muncul seperti ini, klik yang pilihan spot ya, klik spot, lalu kemudian arahkan ke garis yang tadi kita udah buat, kemudian tarik ke bawah ya, lalu tarik, sorry, ini sini saya ulangi, klik spot, kemudian tarik ke tengah-tengah, klik lagi, kemudian tarik ke bawah lagi, lalu sekali lagi klik. Nah, maka di sini akan jadi sebuah lampu ya, seperti ini hasilnya. Di sini belum nampak perbedaannya karena memang ini belum kita setting. Kita load yes-nya, kemudian silahkan kita cari di mana kalian menyimpan yes-nya. Kalau untuk file yes sendiri nanti bisa saya di video tutorial berikutnya gitu ya. Di sini sudah punya file yes-nya, ini silahkan di-download di internet gratis banyak. Nah, kalau sudah tinggal di setting untuk luminosnya. Nah, di setting disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini udah ada karena ini bentuknya komponen ya kan. Maka ini sebenarnya udah ke setting semua, ini ada 6 lampu, 1 2 3 4 5 6. Itu sudah terlampaui semua, cuman karena di sini masih belum nyala jadi belum terlihat gitu ya. Makanya di sini saya akan setting material juga supaya kelihatan ini ada bentuk lampu yang menyala. Kalau seperti ini kan masih diem ya, masih padam gitu, masih seolah-olah padam. Kalau misalnya kita naikkan kandelanya ke 3000 misalkan, kita ketikkan 5000 ya, 5000 aja deh biar kelihatan. 5000, maka di enter tuh ruangnya akan berubah menjadi lebih terang. Oke, langsung saja kita buatkan supaya lampu ini terlihat kesannya itu menyala gitu. Kita buka dulu yang namanya Enscape Material Editor ya. Kemudian kita seleksi mana tadi kita, nah ini ya kan. Kita cari dengan menggunakan tanda ini. Nah, kemudian akan muncul di sini material yang tadi kita klik. Nah, material namanya emissive yes. Di sini saya kasih nama emissive yes nih, berarti yang ini nih ya, emissive yes. Nah, untuk tipenya dari generic kita ubah ke self illuminated ya, self illuminated, maka dia akan menyala tuh. Nah, untuk ini silahkan disesuaikan. Kalau saya biasanya pakai yang cukup terang aja, mungkin sekitar di 60.000 misalkan, 60.000 kandela misalkan ya. Nah, kalau sudah, kemudian di sini tadi untuk lampunya 5000 sepertinya masih kurang terang, kita set ke 9000 misalkan ya. Oke, 9000, kemudian kita setting ulang lagi untuk material di sini. Nah, ini untuk material kan saya masih pakai V-Ray, settingan V-Ray, jadi ya ini masih apa namanya, belum tersetting gitu dengan baik gitu ya. Oke, kita setting satu-satu dulu materialnya satu persatu. Ini gimana supaya enak nih, taruh sini ya. Kita dari sampel pen dulu, kemudian klik material yang ini warna hitam ya kan, diubah ke untuk roundness-nya saya bisa pakai 8 atau 9 gitu ya. Kemudian untuk metallicnya saya pakai 3 misalkan, 3, kemudian enter saja, maka dia akan berubah tuh, akan berubah seperti kayak mengkilap-mengkilap gitu ya. Nah, ini lakukan semuanya untuk material-material yang ada refleksinya gitu. Kasih aja 8, dan untuk metallicnya kasih 3 gitu, 3% gitu, maka dia akan. Nah, sekarang coba kita perhatikan untuk yang backsplash ini ya warna ini nih. Nah, ketika kedua ini keramik backsplash ya, saya tuliskan gitu. Kemudian kita kasih dia 8 ya,
Lalu untuk metaliknya kita kasih 3 tuh, maka dia akan langsung berubah warnanya seperti itu. Lalu satu lagi nih, ada yang namanya LED strip di bawah ini, kita harus nyalakan nih. Nah, ini caranya tinggal diklik saja, emisif lampu kuning. Saya kasih nama emisif lampu kuning. Nah, ini sebenarnya untuk penamaan itu bebas ya. Lalu setelah itu, maka dia akan muncul ke emisif lampu kuning, sama seperti untuk yang ES itu tadi. Untuk yang lampu downlightnya, kita untuk gendernya kita ubah ke self illuminated. Ya, karena ini warna putih ya, sedangkan kita inginkan warnanya eh gold gitu ya, atau kuning gitu ya, kita klik saja warna ini, maka dia akan berubah menjadi warna kuning. Untuk roundness-nya, karena ini saya ingin agak sedikit mengkilap ya, kasih saja untuk roundness 8 gitu. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, seperti ini kita lihat kalau misalkan di sini banyak perabotan-perabotan ini yang warnanya putih-putih kayak pocong gitu ya. Ini karena untuk perabotan itu saya download, saya ambil dari V-Ray Material Library, sedangkan ini saya render real time dengan menggunakan Enscape, jadinya agak kurang nyambung. Ini materialnya V-Ray tapi saya buka di Enscape, makanya jadinya warna putih-putih kayak gini. Tapi ini nggak apa-apa, yang penting kita bisa lihat desain dari sebuah dapur, cara setting materialnya seperti apa supaya lebih nampak lebih realistis, kemudian untuk cara menyalakan lampunya atau setting cahaya seperti apa. Nah, ini jangan lupa untuk semua material yang ada di sini itu silakan disetting satu persatu gitu ya, supaya terlihat lebih realistis gitu. Dan kemudian sepertinya ini saya cukupkan dulu ya. Oh, ini saya pasti pakai, ada satu lagi ini untuk si mejanya. Ke mata kemudian ke sini. Nah, di sini saya ada material meja nih. Nah, TH865JK. Nah, material yang ini nih. Nah, kita ubah roundness-nya seperti biasa ke 8, lalu untuk materialnya kita kasih 3% nih. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Apakah ini terlalu meling? Enggak lah ya, cukup ya. Oke, kemudian satu lagi ini untuk yang ini. Sampel pen. Sorry, oke, tunggu agak sabar. Ini saya pakai material TH Tako ya, HPL Tako 030. Kemudian di sini untuk roundness-nya, nih yang ini nih, Desert BG gitu ya. Kita kasih 9, untuk ke metaliknya kita kasih 3, maka dia akan lebih. Seperti ini nih. Tuh, ya kan? Oke, sekarang coba kita setting untuk view-nya ya, karena ini udah, saya kira udah cukup lah ya. Ini seperti ini. Kita close dulu untuk Enscape Material Editornya, kemudian kita buka yang namanya tanda mata ini. Nah, video setting di sini ada main. Untuk auto exposure-nya di uncentang aja. Saya nggak pernah pakai auto exposure ya. Kemudian ini untuk apa namanya field of view disesuaikan. Kalau misalkan pengen yang standar itu biasanya 35 derajat field of view ya. Tuh. Kayak gitu. Atau kalau misalkan pengen yang lebih luas, lebih lebar, bisa pakai yang 60 gitu, atau 55 derajat. Kalau untuk settingan render yang proporsional sih di 35 derajat tuh, bentuknya kayak gini. Ya kan? Ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Kemudian untuk image-nya, nah ini rendering quality-nya bisa high, bisa ultra, silahkan disesuaikan dengan spek dari komputer yang kita pakai gitu ya. Kemudian untuk image-nya auto contrast juga di-uncheck saja. Saturasi biasanya sedikit saya naikkan supaya supaya lebih gonjreng aja dikit ya, bisa di 102%. Untuk motion blur, bloom-nya saya nggak pernah pakai, bloom. Untuk vignette-nya saya tambahin dikit, chromatic aberration saya biarkan. Nah, ini untuk atmosfernya, fog itu nggak pernah saya pakai, fog itu untuk kabut ya. Nah, sun brightness silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya saya default aja di 80%. Setelah yang ini saya biarkan default gitu ya. Kemudian untuk generalnya, ini bisa resolusi untuk renderan, ini bisa render untuk video ataupun render foto ya. Untuk render foto gampang banget. Oke, untuk frame per secondnya juga untuk ini, untuk video bisa pakai 60, bisa pakai 30, tapi biasanya saya pakai yang 30 frame per second gitu. Nah, untuk render foto ini sih nggak pengaruh. Kalau untuk render foto biasanya file formatnya saya pakai JPEG ya, JPEG aja, nggak usah pakai PNG-an gitu. Kalau sudah, ya udah, maka ini sebenarnya udah siap di render nih. Dan render dengan menggunakan Enscape itu cepat sekali. Jadi misalnya kita render ya, render kita taruh di misalkan di sini misalkan ya.
picture. Nah, sini misalkan, nah maka kita render, ya, dia akan render seperti ini, cepat sekali. Tuh. Apakah ini terlalu berat karena saya settingnya ultra dan sedang di record juga, mungkin agak sedikit lebih berat. Nah, kalau sudah selesai, maka kita bisa buka di foldernya. Di foldernya tadi mana? Picture. Nah, picture, maka hasilnya adalah yang mana? Oke. Detail. Nah, ini dia hasilnya tuh. Iya kan, seperti ini. Nah, tadi nggak saya setting sih untuk view-nya, jadi ya kelihatan kurang bagus aja gitu ya. Oke, seperti itu saja cara untuk menyalakan, memberi lampu pada Enscape, gampang sekali, dan ini bisa dikulik lebih dalam lagi di V-Ray Material Editor-nya, posisi lampunya, kemudian penempatan cahaya dari luarnya masuknya bagaimana, itu bisa dikulik lagi lebih dalam lagi supaya hasilnya lebih bagus lagi. Saya kira itu cukup saja untuk video singkat kali ini. Jangan lupa like jika suka dan dislike kalau nggak suka, dan subscribe untuk bertemu kembali dengan saya di video tutorial berikutnya ataupun di video-video yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.